Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Selama berabad-abad, manusia dan hewan hidup berdampingan, bahkan ada yang saling ketergantungan satu sama lain. Karena itu, sangat besar manfaat keberadaan hewan yang bisa difungsikan untuk kebutuhan manusia. Ada yang hanya dibuat peliharaan, ada yang dibuat untuk teman, pengamanan, hingga makanan. Karena itu, sebagai muslim yang baik, kita diharuskan untuk sama-sama merawat dan menjaga hewan-hewan tersebut. Namun dalam Islam, ternyata ada juga hewan yang boleh dibunuh, bahkan dapat memberikan pahala kepada yang membunuhnya. Tentu, hal tersebut karena ada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah. Namun bukan berarti kami menyarankan sahabat untuk membunuh hewan-hewan tersebut. Sebab ada alasan dan kondisi-kondisi tertentu sehingga hewan tersebut boleh dibunuh. Karena itu, tonton video kami sampai habis agar sahabat tidak gagal faham. Berikut ini 7 hewan yang boleh dibunuh dalam Islam. 1. Ular. Ular memiliki bentuk tubuh panjang yang bisa berjalan dengan sangat cepat dengan cara menjalar. Ular terkenal akan karakternya yang membahayakan, karena ada beberapa yang berbisa dan memiliki racun yang sangat mematikan. Ia juga bisa membunuh dengan cara melilit mangsanya. Selain itu, ular juga kerap dipakai sebagai mediasi dalam ilmu sihir, santet, serta ilmu hitam lainnya. Sejak zaman Rasulullah hingga sekarang, ular adalah hewan yang ditakuti banyak orang. Dikarenakan bahayanya, Islam membolehkan manusia untuk membunuh ular. Bunuhlah ular-ular berbisa, ular yang di punggungnya ada 2 garis putih serta ular yang ekornya buntung. Sebab kedua jenis ular itu bisa membutakan mata dan menggugurkan kandungan. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kami tengah bersama Rasulullah di sebuah gua. Ketika kami mengambil air dari mulut gua, tiba-tiba muncul seekor ular di hadapan kami. Beliau bersabda, 'Bunuhlah ular itu.' Kami pun merebut membunuhnya dan aku berhasil mendahului." Rasulullah bersabda, "Semoga Allah melindungi dari kejahatan kalian, sebagaimana Dia melindungi kalian dari kejahatannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, ada pula ular yang dianjurkan Rasulullah untuk tidak langsung dibunuh, tetapi sebelumnya diusir terlebih dahulu dengan cara memukul tubuhnya. Hal ini berlaku apabila ular tersebut masuk ke dalam rumah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya ada ular-ular yang berada di rumah-rumah. Apabila kalian melihat satu di antara mereka, maka buatlah peringatan padanya 3 kali. Apabila pergi, maka biarkan. Dan apabila tidak mau pergi, maka bunuhlah, karena dia itu kafir. Hadis riwayat Muslim. 2. Burung gagak. Burung gagak merupakan salah satu jenis burung yang kerap diidentikan dengan kematian. Dari mata, bulu, paruh, hingga kakinya biasanya berwarna hitam. Akan tetapi, tidak semua gagak dibolehkan dan dianjurkan untuk dibunuh. Jadi, bukanlah burung gagak yang umum dan biasa kita lihat. Burung gagak yang dianjurkan untuk dibunuh sesuai dengan ajaran Nabi adalah burung gagak dengan warna putih pada bulu, dada, dan punggungnya. Entah karena alasan apa, hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu makna dibalik itu semua. Burung gagak dikenal sebagai hewan fasih. Bukan itu saja, burung gagak juga dianggap sebagian orang sebagai penjelmaan jin atau setan dan sering ditunggangi oleh para penyihir. Di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, ada 5 hewan yang membahayakan yang boleh dibunuh di tempat halal dan haram, yaitu ular, burung gagak yang berwarna belang-belang, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung hudaya atau sejenis raja wali. Hadis riwayat Muslim. 3. Anjing buas. Meskipun dipelihara, air liur atau ludah anjing tetaplah mengandung najis. Apalagi anjing yang dimaksudkan atau anjing galak dan buas. Tidak hanya najis liurnya, juga membawa banyak kuman bakteri dan bahkan dapat menyebabkan rabies. Anjing yang sering menggigit manusia maka disunahkan untuk dibunuh karena membahayakan dan untuk mengantisipasi agar tidak ada korban berikutnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami supaya membunuh semua anjing, hingga anjing milik seorang wanita Badui yang datang dari pedalaman kami bunuh juga. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh anjing seperti itu. Namun beliau bersabda, bunuhlah anjing yang berwarna hitam polos dengan 2 titik putih di atas kedua matanya, karena itu setan. Hadis riwayat Muslim. 4. Cicak. Seringkali cicak juga merayap dan memakan makanan yang ada di meja makan. Anjuran membunuh cicak ini bukan hanya dari sisi syariat saja, tetapi secara medis juga ternyata sangat dianjurkan. Hal ini dikarenakan cicak membawa bakteri E. coli yang dapat menyebabkan penyakit perut dan gangguan pencernaan.
Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa tindakan cicak yang meniup untuk membesarkan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim pertanda bahwa cicak adalah hewan yang memusuhi dakwah ahli tauhid dan keikhlasan para pejuang muslim. Dikarenakan besarnya pahala membunuh cicak, di dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha sampai memiliki cambuk khusus untuk membunuh cicak. 5. Burung Raja Wali. Burung Raja Wali dianggap merugikan manusia, sebab burung Raja Wali memakan ternak seperti anak ayam. Padahal, ayam merupakan hewan yang selain bermanfaat bagi manusia, juga memberikan keistimewaan dapat melihat malaikat. Kokok ayam pada pagi hari menandakan para malaikat sedang membagikan rezeki ke seluruh pelosok negeri. Sedangkan setan kerap menjelma menjadi elang atau Raja Wali, memangsa anak ayam agar tidak tersisa lagi kokokan di pagi hari. Sehingga manusia menjadi malas untuk bangun pagi dan menjemput rezeki. 6. Tikus. Tikus merupakan salah satu hewan yang menjijikkan dan membawa banyak kuman dan penyakit. Karena secara alamiah, ia hidup dan lebih banyak beraktivitas di lingkungan yang kotor dan najis. Tikus juga merupakan hewan hama dan musuh para petani, karena bisa merusak ladang pertanian. Tikus termasuk salah satu hewan yang haram untuk dimakan. Karena itu, ia diperintahkan untuk dibunuh dan disebut sebagai hewan fawasik. Diceritakan dari Sulaiman bin Abdurrahman At-Tammar, dari Amr bin Talhah, dari Asba, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan seekor tikus keluar menarik sumbu lentera. Lalu ia lemparkan sumbu api di depan Rasulullah persis pada tikar yang beliau duduki. Api pun sempat membakar tikar seukuran uang dirham. Ketika itu Rasulullah bersabda, "Jika kalian hendak tidur, matikanlah lentera-lentera api kalian. Sesungguhnya setan menunjuki tikus untuk melakukan apa yang seperti ini hingga api membakar kalian." Hadis riwayat Abu Daud. 7. Kalajengking. Jika kalian sedang berkemah di alam liar, pastikan untuk mengebah pakaian dan barang-barang terlebih dahulu sebelum dibawa pulang. Karena kalajengking merupakan salah satu hewan yang sangat suka bersembunyi di sela-sela kehangatan dan aktivitas manusia. Pada dasarnya, binatang ini memang bersifat fasik atau memiliki kecenderungan untuk mengganggu manusia, tidak hanya dengan sengatan yang sangat menyakitkan, namun juga bisa mematikan. Oleh sebab itu, di mana saja kita menemui hewan ini, pastikan untuk segera membunuhnya, sebelum ia sempat menyuntikkan bisa yang sangat beracun. Sahabat surga, selain hewan di atas yang dianjurkan Nabi untuk dibunuh seperti ular, burung gagak yang berwarna belang-belang, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung hudaya atau sejenis Raja Wali, hewan pengganggu yang semisal dengannya pun seperti kecoa, nyamuk, lalat, dan juga binatang buas lainnya bisa dibunuh jika sudah mengganggu, juga dalam rangka mengantisipasi gangguan darinya. Dan itu bukan sebagai bentuk melanggar ajaran untuk sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.